Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai persamaan trigonometri berbentuk kuadrat sinus, kosinus, dan juga tangen. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, alangkah baiknya jika kita mereview kembali materi sebelumnya yang juga berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari ini, yaitu mengenai sudut-sudut istimewa dan juga sifat-sifat kuadran dalam trigonometri. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada kuadran 1 diperuntukkan bagi besaran sudut 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Pada kuadran 2 untuk besaran sudut 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Kuadran 3 untuk 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Dan pada kuadran 4 untuk 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Adapun nilai sin, cos, dan juga tangen pada kuadran 1 bernilai positif semuanya, sedangkan pada kuadran 2 hanya nilai sin yang bernilai positif, pada kuadran 3 hanya tangen yang bernilai positif, dan pada kuadran 4 hanya nilai cos yang bernilai positif. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah dapat menyelesaikan himpunan penyelesaian pada persamaan trigonometri berbentuk kuadrat sinus, kosinus, dan juga tangen, serta dapat mempresentasikan atau menyajikan hasil himpunan penyelesaian pada persamaan trigonometri berbentuk kuadrat sinus, kosinus, dan juga tangen. Baik, kita masuk ke dalam materinya. Persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri merupakan persamaan yang mengandung perbandingan antar sudut trigonometri dalam bentuk X, di mana penyelesaian persamaan trigonometri ini dilakukan dengan mencari nilai sudut-sudut X, sehingga kita bisa mengetahui bahwa persamaan tersebut bernilai benar pada daerah interval tertentu. Adapun rumus untuk penyelesaian persamaan trigonometri sinus, kosinus, dan juga tangen ini adalah: yang pertama, untuk sin X sama dengan sin alfa, maka X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, dan X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K dikali 360 derajat. Yang kedua, untuk cos X sama dengan cos alfa, maka X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, dan X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Ketiga, untuk tangen X sama dengan tangen alfa, maka X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Berikutnya, langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan trigonometri berbentuk kuadrat sinus, kosinus, dan juga tangen ini adalah: yang pertama, kita perlu menyelesaikan persamaan kuadratnya terlebih dahulu, dan dalam hal ini kita perlu mencari nilai akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut yang dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu bisa dengan memfaktorkan, atau bisa dengan melengkapkan kuadrat sempurna, bisa juga dengan menggunakan rumus ABC, atau bisa juga menggunakan identitas-identitas trigonometri atau rumus-rumus trigonometri yang sudah disajikan pada gambar berikut ini. Setelah kita bisa menyelesaikan persamaan kuadratnya, maka kita bisa menyelesaikan persamaan trigonometri berbentuk kuadrat ini dengan menggunakan rumus penyelesaian persamaan trigonometri sinus, kosinus, dan juga tangen yang sudah disampaikan sebelumnya. Supaya lebih paham lagi, maka perhatikanlah beberapa contoh soal berikut ini. Soal pertama, himpunan penyelesaian dari 2 sin kuadrat X dikurangi 5 sin X ditambah 2 sama dengan 0 pada interval di mana X lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 180 derajat adalah. Berikut pembahasannya. Bisa kita tuliskan terlebih dahulu, 2 sin kuadrat X dikurangi 5 sin X ditambah 2 sama dengan 0, maka bisa difaktorkan menjadi 2 sin X dikurangi 1 dikali sin X dikurangi 2 sama dengan 0. Maka 2 sin X dikurangi 1 sama dengan 0 menjadi sin X sama dengan setengah, atau sin X dikurangi 2 sama dengan 0, maka sin X sama dengan 2. Untuk sin X sama dengan setengah bernilai sin 30 derajat dan sin 150 derajat. Sedangkan untuk sin X sama dengan 2 tidak memenuhi karena tidak ada nilai sin yang bernilai 2. Maka didapat alfa sama dengan 30 derajat dan 150 derajat. Untuk menentukan nilai X-nya, maka kita bisa menggunakan rumus penyelesaian persamaan trigonometri berbentuk sinus, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, dan X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K dikali 360 derajat.
Selanjutnya, kita uji coba dengan memasukkan nilai K sama dengan 0. Ternyata, pada rumus pertama dengan alfa sama dengan 30 derajat, hasilnya adalah 30 derajat. Dan untuk rumus kedua dengan alfa sama dengan 30 derajat, hasilnya adalah 150 derajat. Adapun untuk rumus pertama dengan alfa sama dengan 150 derajat, hasilnya adalah 150 derajat. Dan pada rumus kedua dengan alfa sama dengan 150 derajat, hasilnya adalah 30 derajat. Kemudian bisa kita uji coba kembali dengan memasukkan nilai K sama dengan 1. Dan ternyata pada rumus pertama dengan alfa sama dengan 30 derajat, hasilnya adalah 390 derajat. Pada rumus kedua dengan alfa sama dengan 30 derajat, hasilnya adalah 510 derajat. Dan pada rumus pertama dengan alfa sama dengan 150 derajat, hasilnya adalah 510 derajat. Dan pada rumus kedua dengan alfa sama dengan 150 derajat, hasilnya adalah 390 derajat. Selanjutnya, kita tidak perlu lagi memasukkan nilai K sama dengan 2, 3, 4, atau seterusnya, karena hasilnya kemungkinan akan lebih besar daripada ini. Maka dapat disimpulkan bahwa himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan trigonometri berbentuk kuadrat pada soal ini berdasarkan daerah interval yang telah ditentukan adalah 30 derajat dan 150 derajat. Soal kedua, himpunan penyelesaian dari min 2 sin kuadrat X ditambah 11 cos X ditambah 7 sama dengan 0 pada interval di mana X lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 360 derajat adalah. Berikut pembahasannya. Bisa kita tuliskan terlebih dahulu, min 2 sin kuadrat X ditambah 11 cos X ditambah 7 sama dengan 0. Maka, sin kuadrat X bisa kita ubah berdasarkan identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Maka sin kuadrat X sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat X. Bisa kita tuliskan, min 2 dikali 1 dikurangi cos kuadrat X ditambah 11 cos X ditambah 7 sama dengan 0. Kemudian bisa dikalikan menjadi min 2 ditambah 2 cos kuadrat X ditambah 11 cos X ditambah 7 sama dengan 0. Kemudian menjadi 2 cos kuadrat X ditambah 11 cos X ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian bisa kita faktorkan sehingga menjadi 2 cos X dikurangi 1 dikali cos X dikurangi 5 sama dengan 0. Maka 2 cos X dikurangi 1 sama dengan 0 menjadi cos X sama dengan setengah, atau cos X dikurangi 5 sama dengan 0, maka cos X sama dengan 5. Untuk cos X sama dengan setengah bernilai cos 60 derajat dan cos 300 derajat. Sedangkan untuk cos X sama dengan 5 tidak memenuhi karena tidak ada nilai cos yang bernilai 5. Untuk menentukan nilai X-nya, kita bisa menggunakan rumus penyelesaian persamaan trigonometri berbentuk kosinus, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, dan X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian kita uji cobakan dengan memasukkan nilai K sama dengan 0. Ternyata pada rumus pertama dengan alfa sama dengan 60 derajat, hasilnya adalah 60 derajat. Dan pada rumus kedua dengan memasukkan alfa sama dengan 60 derajat, hasilnya adalah min 60 derajat. Kemudian pada rumus pertama dengan alfa sama dengan 300 derajat, hasilnya adalah 300 derajat. Dan pada rumus kedua dengan alfa sama dengan 300 derajat juga, hasilnya adalah min 300 derajat. Kemudian kita uji cobakan kembali dengan memasukkan nilai K sama dengan 1. Ternyata pada rumus pertama dengan alfa sama dengan 60 derajat, hasilnya adalah 420 derajat. Dan pada rumus kedua dengan alfa sama dengan 60 derajat, hasilnya adalah 300 derajat. Kemudian pada rumus pertama dengan alfa sama dengan 300 derajat, hasilnya adalah 660 derajat. Dan pada rumus kedua dengan alfa sama dengan 300 derajat, hasilnya adalah 60 derajat. Sehingga selanjutnya kita juga tidak perlu memasukkan nilai K sama dengan 2, 3, 4, atau seterusnya, karena kemungkinan hasilnya akan lebih daripada ini. Maka dapat disimpulkan bahwa himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan trigonometri berbentuk kuadrat pada soal ini dengan interval antara 0 sampai dengan 360 derajat adalah 60 derajat dan 300 derajat. Soal ketiga, himpunan penyelesaian dari tangan X ditambah kotangan X sama dengan min 2 pada interval di mana X lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 360 derajat adalah. Berikut pembahasannya. Bisa kita tuliskan terlebih dahulu, tangan X ditambah kotangan X sama dengan min 2. Maka kotangan X bisa kita ubah berdasarkan perbandingan trigonometri sehingga menjadi 1 per tangan X. Maka bisa dituliskan tangan X ditambah 1 per tangan X sama dengan min 2.
Setelah itu, kita kalikan dengan tangan X sehingga menjadi tangan kuadrat X ditambah 1 sama dengan min 2 tangan X. Lalu dipindah ruaskan menjadi tangan kuadrat X ditambah 2 tangan X ditambah 1 sama dengan 0. Lalu, bisa difaktorkan sehingga menjadi tangan X ditambah 1 kuadrat sama dengan 0. Maka, tangan X ditambah 1 sama dengan 0, tangan X sama dengan min 1. Maka, tangan X sama dengan tangan 135 derajat dan tangan 315 derajat. Untuk menentukan nilai X-nya, maka kita bisa menggunakan rumus penyelesaian persamaan trigonometri berbentuk tangan, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Selanjutnya, kita bisa melakukan uji coba dengan memasukkan nilai K sama dengan 0. Ternyata, pada alfa sama dengan 135 derajat, hasilnya adalah 135 derajat, sedangkan pada alfa sama dengan 315 derajat, hasilnya adalah 315 derajat. Lalu, kita uji coba kembali dengan memasukkan nilai K sama dengan 1. Ternyata pada alfa sama dengan 135 derajat, hasilnya adalah 315 derajat. Dan pada alfa sama dengan 315 derajat, hasilnya adalah 495 derajat. Oke, sama seperti sebelumnya, kita juga tidak perlu lagi menguji coba nilai K dengan memasukkan K sama dengan 2, 3, 4, atau seterusnya, karena kemungkinan hasilnya akan lebih besar daripada ini. Maka dapat disimpulkan bahwa himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan trigonometri berbentuk kuadrat pada soal ini berdasarkan daerah interval yang telah ditentukan adalah 135 derajat dan 315 derajat. Selanjutnya, untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi yang telah kita bahas pada pertemuan kali ini, silahkan kerjakan latihan soal pada tugas 3 berikut ini. Soal pertama, himpunan penyelesaian dari 2 sin kuadrat X ditambah cos X sama dengan min 3 pada interval di mana X lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 180 derajat adalah. Soal kedua, himpunan penyelesaian dari secant kuadrat X ditambah 2 tangan X sama dengan 0 pada interval di mana X lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 360 derajat adalah. Soal ketiga, himpunan penyelesaian dari 2 sin X ditambah kosekan X dikurangi 3 sama dengan 0 pada interval di mana X lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 2pi adalah. Soal terakhir, himpunan penyelesaian dari tangan kuadrat X dikurangi 3 sama dengan 0 pada interval di mana X lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 180 derajat adalah. Apabila ada hal-hal yang belum dipahami, silahkan ditanyakan dan didiskusikan melalui room chat pada website ini. Semoga apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.